Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Yulianti akan menjelaskan tentang permasalahan matematika. 1. Jelaskan dan berikan contoh bahwa matematika adalah ilmu dedukatif. Matematika sebagai ilmu dedukatif berarti bahwa matematika adalah sebuah cabang ilmu yang dalam menentukan suatu teoremanya yang bersifat umum general. Menggunakan cara atau metode khusus, dalam matematika suatu teorema dapat dinyatakan benar secara umum atau general. Setelah dibuktikan dengan suatu pembuktian matematika bukan dengan cara contoh-contoh benar atas teorema tersebut. Berbeda dengan beberapa cabang ilmu lainnya, seperti biologi dan fisika, dalam menentukan kebenaran suatu teorema. Misal dalam ilmu biologi dilakukan suatu penelitian terhadap ikan di laut. Diambil beberapa jenis ikan dan didapat bahwa ikan di laut bernapas dengan insan. Maka ada teori bahwa ikan di laut bernapas dengan insan. Juga dalam ilmu fisika dilakukan penelitian terhadap suatu logam yang dipanaskan. Didapat bahwa beberapa logam tersebut memuai. Jadi, ada sebuah teorema bahwa jika suatu logam dipanaskan akan memuai. Matematika, suatu teorema memang didapat dari proses induktif, dari khusus menjadi umum. Namun, setelah menjadi suatu teorema umum atau general, maka teorema tersebut haruslah dibuktikan secara matematis melalui suatu pembuktian khusus, seperti contoh induksi matematika sebagai cara membuktikan kebenaran suatu teorema. Contoh teorema matematika. Dua bilangan ganjil dijumlahkan akan menghasilkan bilangan bulat. Misal, 1 tambah 3 sama dengan 4. Akan dibuktikan benar ADB. Misal, A dan B adalah bilangan bulat, maka 2A tambah 1 dan 2A tambah 1 adalah bilangan ganjil. Jika jumlahkan 2A tambah 1 tambah 2B tambah 1 sama dengan 2A tambah 2B tambah 2 sama dengan 2 dalam kurung A tambah B tambah 1 tutup kurung. Karena A tambah B tambah 1 adalah bilangan bulat, maka untuk setiap 2 dalam kurung A tambah B tambah 1 tutup kurung adalah bilangan genap. 2. Apa yang mempengaruhi proses pemecahan masalah dari seseorang? Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah seseorang yaitu 1. Dukungan sosial, 2. Keyakinan dan nilai, 3. Kepercayaan dan harga diri. Dukungan sosial selanjutnya dijadikan acuan dalam menyusun variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu dukungan teman sebaya. Pemecahan masalah terbagi menjadi 4, yaitu penemuan dengan strategi acak. Penemuan dengan strategi acak adalah cara yang dianggap paling primitif. Strategi ini dijalankan tanpa pengetahuan khusus yang dapat bimbingan seseorang ke arah pemecahan masalah. B. Penemuan melalui strategi heuristik. Pendekatan heuristik dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan pengetahuan seseorang untuk mengidentifikasikan sejumlah jalan atau cara yang akan ditempuh dan dianggap menjanjikan bagi penemuan pemecahan suatu masalah. C. Proximity methods. Seseorang menempuh jalan atau cara yang dipersepsi dengan mendekati tujuan yang diinginkan. D. Analogi. Analogi dapat dilakukan dengan cara membandingkan pola masalah yang tengah dihadapi dengan pola masalah serupa yang pernah dialami oleh seseorang atau orang lain. Strategi pemecahan masalah. Pemecahan strategi pola. Lanjutkan pola bilangan berikut: 1, 2, 4, 7, 11, 15, 16. Dari 1 ke 2 yaitu 1 langkah, dari 2 ke 4 2 langkah, dari 4 ke 7 3 langkah, dari 7 ke 11 4 langkah, dari 11 ke 15 5 langkah. 2. Penyelesaian untuk perpangkatan dari 13
ditemukan nilai satuan dari perpangkatan bilangan 13 akan berulang, yaitu 3971, 3971, dan seterusnya setiap 4 periode. Oleh karena itu 135 akan sama bilangan satuannya dengan 131, yaitu 3. Nomor 4. Apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polly? Menurut Polly, masalah dalam matematika terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Masalah untuk menemukan, berusaha untuk bisa menemukan variabel masalah serta mengkonstruksi semua jenis objek yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. 2. Masalah untuk membuktikan, yaitu untuk menunjukkan suatu pernyataan itu benar atau salah. Contoh penilaian. Dalam lomba pancuan kuda terdapat 15 lebih kaki kuda daripada ekornya. Berapa banyak kuda pada lomba itu? Jawab, kaki kuda 4, ekor 1. Lebihnya ada 15, kaki dikurangi ekor ada 3. Bagi 15 bagi 3 sama dengan 5. Banyak kuda adalah 5. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.